Pagi di rumah kecil mereka selalu diawali dengan tawa. Doni dengan senyum khasnya seringkali menggoda Indah yang sibuk di dapur menyiapkan sarapan sederhana namun penuh cinta. Indah, seorang wanita pekerja keras dengan hati yang lembut, merasa bahwa kebahagiaan telah memeluknya erat sejak menikah dengan Doni setahun lalu. Hubungan mereka dibangun di atas dasar pengertian dan kasih sayang, terasa begitu sempurna, seolah tak ada yang bisa mengusiknya. Mereka berdua sering menghabiskan waktu luang dengan bercerita tentang mimpi-mimpi masa depan, tentang rumah yang lebih besar, dan tentang anak-anak yang akan melengkapi kebahagiaan mereka. Doni adalah suami idaman bagi Indah, selalu perhatian dan penuh kasih sayang. Indah pun tak kalah. Ia selalu berusaha menjadi istri terbaik yang bisa diandalkan. Rumah tangga mereka adalah oase kedamaian di tengah hiruk-pikuk kota. Namun, kedamaian itu seringkali terasa tipis. Terancam oleh kehadiran Novi, ibu Doni, yang sangat mencintai putranya. Cinta itu, entah bagaimana, seringkali terwujud dalam bentuk campur tangan yang tak kasat mata. Novi adalah seorang ibu yang berbakti, tapi ia juga adalah sosok yang meyakini bahwa hanya dialah yang tahu apa yang terbaik untuk putranya. Novi tidak bermaksud buruk, ia hanya ingin memastikan Doni bahagia. Namun, caranya dalam mewujudkan itu seringkali melampaui batas yang tak terlihat. Minggu siang adalah ritual kunjungan wajib ke rumah Novi. Indah selalu berusaha menampilkan yang terbaik, mulai dari pakaian hingga senyumnya. Novi akan menyambut mereka dengan hidangan berlimpah. Tetapi di balik keramahannya, terselip mata yang mengawasi setiap gerak-gerik Indah. "Indah, Doni suka sekali soto buatan ibu," ujar Novi suatu hari saat Indah sedang menyajikan opor ayam hasil masakannya sendiri. Indah tersenyum tipis mencoba memahami. "Oh ya Bu, nanti saya belajar resepnya dari ibu." Doni hanya tersenyum canggung, tak menyadari betapa kalimat sederhana itu bisa menusuk hati Indah. Novi akan mengangguk. "Tentu saja Indah, itu resep turun-temurun keluarga kita. Doni tidak bisa hidup tanpanya." Kalimat itu seolah menegaskan bahwa Indah belum sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga mereka. Atau setidaknya, belum memenuhi standar yang Novi inginkan. Indah mencoba mengabaikan, berpikir bahwa Novi hanya ingin berbagi resep. Tapi, komentar serupa terus bermunculan. Tentang cara Indah membersihkan rumah, tentang pakaian Doni yang menurut Novi kurang rapi, bahkan tentang kapan mereka akan memiliki momongan. Simpang siur di antara dua hati. Ketegangan di antara tiga orang itu perlahan namun pasti mulai merayap, merasuki setiap sudut kehidupan Doni dan Indah. Novi semakin sering mengunjungi rumah mereka, terkadang tanpa pemberitahuan sebelumnya, membawa serta pandangannya tentang bagaimana sebuah rumah tangga yang benar seharusnya dijalankan. Ia akan masuk begitu saja, mengomentari tata letak perabotan, atau bahkan menata ulang dapur sesuai keinginannya. "Panci ini seharusnya di sini, Indah. Lebih mudah dijangkau," kata Novi sambil memindahkan tumpukan panci yang sudah rapi disusun Indah. Indah hanya bisa menghela nafas, berusaha tetap tenang, namun hatinya terasa panas. Doni yang menyaksikan pemandangan itu biasanya hanya akan tersenyum kecil menganggapnya sebagai kebiasaan lucu ibunya yang penuh perhatian. "Ibu memang begitu sayang, jangan diambil hati," bisik Doni suatu malam saat Indah sedang mencoba menenangkan Indah yang tampak murung. Namun bagi Indah, itu bukan lagi hal sepele. Itu adalah invasi ke dalam ruang pribadinya, ke dalam rumah tangganya yang ia impikan mandiri. Ini adalah tanda nyata bahwa Novi tidak mengakui kedaulatan mereka sebagai pasangan. Suatu malam, saat Doni sedang rapat di kantor, Novi tiba-tiba datang membawa beberapa kotak besar berisi pakaian bekas Doni dari masa remajanya. "Ini Indah, ibu pikir Doni mungkin butuh baju-baju ini lagi. Kamu harus pastikan dia memakainya ya. Ini baju kenang-kenangan," kata Novi penuh semangat, seolah Indah adalah asisten pribadi Doni. Indah hanya bisa mengangguk kaku, hatinya terasa berat. Ia merasa seperti hanya seorang figuran dalam rumah tangganya sendiri, hanya perpanjangan tangan Novi untuk Doni. Puncak ketegangan terjadi ketika Novi mulai mengatur liburan Doni dan Indah, tanpa bertanya atau berdiskusi. "Doni, ibu sudah rencanakan kita liburan ke puncak minggu depan. Indah, kamu persiapkan saja baju-baju Doni ya," kata Novi menelpon Doni di depan Indah dengan nada tak terbantahkan. Doni terkejut, begitu pula Indah. Mereka sudah merencanakan liburan romantis berdua ke Bali, sebuah janji yang sudah lama mereka nantikan.
Tapi Bu, kami sudah ada rencana lain. Ucap Doni ragu-ragu melirik Indah yang menatapnya penuh harap. Novi langsung menyela, suaranya sedikit meninggi. Apa itu? Liburan dengan ibu kan lebih menyenangkan. Doni jarang sekali punya waktu dengan ibu sekarang. Suara Novi terdengar sedikit merajuk, memancing rasa bersalah Doni. Doni akhirnya menyerah, tak tega menolak ibunya. Indah hanya bisa diam, merasa kecewa dan marah yang memuncak. Ia menarik Doni ke kamar setelah Novi pulang. Batas kesabaran Indah. Malam itu, dinginnya udara tidak sebanding dengan dinginnya suasana di antara Doni dan Indah. Indah merasa ada tembok tak kasat mata yang semakin tinggi di antara mereka. Tembok yang dibangun oleh campur tangan Novi yang tak henti-hentinya. Ia memutuskan sudah saatnya untuk bicara jujur kepada Doni, tanpa menahan diri lagi, berharap suaminya akan akhirnya mengerti. Doni, Indah memulai, suaranya pelan namun tegas. Aku tidak bisa terus begini. Aku mencintaimu, tapi aku merasa seperti orang asing di rumah kita sendiri. Ibu selalu mengontrol semuanya, dan kamu selalu membiarkannya. Doni terdiam, terkejut mendengar nada bicara Indah yang tak biasa. Namun ia tahu, Indah sudah mencapai batasnya. Sayang, aku mengerti perasaanmu. Aku hanya tidak ingin ibu sedih. Doni mencoba menjelaskan meskipun ia tahu alasan itu terdengar lemah dan tidak cukup. Tapi bagaimana denganku, Doni? Apakah perasaanku tidak penting? Aku merasa tidak dihargai, Doni. Seolah semua keputusan harus melalui ibu. Air mata mulai menggenang di mata Indah, mencerminkan frustrasi yang mendalam dan rasa tidak berdaya. Doni mendekat, meraih tangan Indah. Aku minta maaf sayang, aku janji akan bicara dengan ibu. Serius kali ini. Janji yang sudah sering ia dengar, namun tak pernah terwujud, membuat Indah sulit mempercayainya sepenuhnya. Keesokan harinya, insiden kecil memicu ledakan besar. Novi datang ke rumah tanpa diundang, menemukan tumpukan cucian Doni yang belum dilipat. Dengan nada tinggi dan suara menghakimi, ia langsung mengkritik Indah di depan Doni. Indah, kenapa baju Doni belum dilipat? Kamu ini istri seperti apa? Doni kan capek kerja, seharusnya kamu menyiapkan semuanya dan menjaga kerapian rumah. Novi berkata dengan nada menghakimi. Indah yang sudah berada di ujung tanduk tidak bisa lagi menahan diri. Bu, maaf, tapi saya juga bekerja. Saya punya hak untuk mengatur rumah tangga saya sendiri. Doni juga bisa melipat bajunya sendiri. Indah membalas, suaranya bergetar menahan amarah yang meledak. Doni yang awalnya dia membeku, terkejut melihat Indah berani membantah ibunya secara langsung. Novi pun tak kalah terkejut, wajahnya memerah padam. Apa katamu Indah? Berani sekali kamu bicara begitu padaku. Aku ini ibu mertuamu. Novi berteriak, merasa harga dirinya diinjak-injak. Suasana menjadi sangat tegang, aura permusuhan begitu kental. Doni melihat kebingungan dan kemarahan di wajah ibunya, dan di sisi lain, keputusasaan yang bercampur keberanian di mata istrinya. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Ibu cukup, Indah benar. Kepergian Novi meninggalkan jejak kecanggungan yang tebal di udara. Baik Doni maupun Indah sama-sama terdiam, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Doni merasa sedikit lega karena akhirnya ia berhasil membela Indah, namun ia juga dihantui rasa bersalah karena telah menyakiti ibunya. Ia tahu, perdebatan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru yang lebih rumit. Indah, di sisi lain merasakan campuran lega dan khawatir. Lega karena Doni akhirnya bersikap, namun khawatir tentang bagaimana Novi akan bereaksi selanjutnya. Apakah ini akan memperburuk hubungan mereka? Atau justru menjadi titik balik? Malam itu, tidur tidak nyenyak bagi Doni. Ia terus memikirkan wajah ibunya yang terluka dan wajah istrinya yang penuh harapan. Ia tahu ia tidak bisa lagi berdiam diri. Pernikahannya, kebahagiaannya bersama Indah, kini berada di ujung tanduk. Ia harus memilih, atau setidaknya menemukan cara untuk menyeimbangkan keduanya tanpa mengorbankan salah satu. Keesokan paginya, suasana masih terasa berat. Doni mencoba membuka percakapan. Indah, aku tahu ini tidak mudah. Aku minta maaf karena selama ini aku diam saja. Ucap Doni pelan. Matanya menatap Indah penuh penyesalan. Indah hanya mengangguk, menunggu. Aku janji, aku akan bicara baik-baik dengan ibu. Aku akan menjelaskan bahwa kita butuh ruang, dan bahwa kamu adalah prioritasku. Lanjut Doni, suaranya lebih mantap.
Ada ketulusan di mata Doni yang membuat Indah sedikit percaya. Namun hatinya masih menyimpan keraguan. Sudah terlalu sering ia mendengar janji itu. Siang harinya, ponsel Doni berdering. Nama Novi tertera di layar. Doni melirik Indah sejenak, mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkat telepon. Suara Novi terdengar dingin dan penuh kekecewaan. "Doni, kamu sudah berubah. Kamu lebih memilih istrimu daripada ibumu," ujar Novi tanpa basa-basi. Doni mencoba menjelaskan namun Novi terus memotong. "Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Doni. Apakah itu salah?" Doni mencoba tetap tenang. "Tidak, Bu, tapi cara ibu terkadang membuat Indah tidak nyaman."